Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 65 dari praktikan simulasi komputer. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar kami yang berjudul Analisis Simulasi Sistem Produksi Burger dengan menggunakan software Anilogic Discrete dan Vensim. Untuk memenuhi tugas besar praktikum simulasi komputer, program studi teknik industri, Fakultas Teknik dan Sains, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Tugas besar ini disusun oleh saya sendiri, Ihya Ulumuddin Alfiansyah dengan nomor NPM 230320101034 dan partner saya. Perkenalkan, nama saya Anissa Imtiaz dengan NPM 23032010059. Kami dari kelompok 65, sesi Kamis 2. Baiklah, kita langsung masuk ke studi kasus simulasi sistem diskrit. Studi kasusnya yaitu suatu perusahaan manufaktur memproduksi burger dengan tipe-tipe varian, yaitu burger jelata 60%, burger juragan 20%, dan burger ningrat 20%, dengan rata-rata produksi harian sebanyak 70 unit. Saat ini, perusahaan menghadapi permasalahan di stasiun kerja proses produksi berupa analisis tingkat utilitas pegawai yang berdampak pada produktivitas kerja. Oleh karena itu, manajemen berinisiatif untuk mengidentifikasi tingkat utilitas operator pada setiap lini proses produksi guna merencanakan tindakan perbaikan. Selain itu, manajemen juga ingin menganalisis distribusi waktu total dalam sistem produksi untuk memahami efisiensi operasional dan mengidentifikasi peluang perbaikan. Proses produksi terdiri dari 5 kegiatan utama, yaitu pemotongan bahan, pengolesan margarin, pemanggangan, pembumbuan, dan penyusunan burger. Lalu, kita akan masuk ke running software Anilogic Discrete untuk memecahkan dan mensimulasikan permasalahan ini. Tapi sebelumnya, di sini ada tabel aktivitas proses produksi burger, di mana di sini terdapat 10 pengukuran yang mengukur pada tiap-tiap proses produksi, yaitu di sini angka-angkanya. Ini bilangan random yang didapatkan dari mengukur secara real time pada setiap proses produksi dalam 10 pengukuran. Baiklah, langsung saja kita ke running software Anilogic Discrete. Sekarang kita sudah di tampilan awal software Anilogic. Nah, sebelum itu kita akan membuat file baru. Kita ke pojok kiri atas, ke new model. Lalu kita rename sesuai keinginan kita. Kan sekarang itu lagi tubes. Ya udah, kita namain tubes discrete. Ini kita menentukan lokasi modelnya di mana. Tuh. Ini kita taruh di tube saja, select folder. Oke. Ini model time-nya itu second ya, atau detik. Kan kita tadi pakainya satuannya detik. Ya udah, kita finish. Setelah sudah kayak gini, kita langsung ke project. Kita ke simulation main. Di sini kita ganti aja skip experiment screen and run the model itu tidak usah dicentang. Lalu untuk stopnya itu diganti stop at specified date. Nah, ini kita besarkan dulu. Kan untuk mulainya
pekerjaan itu jam 2 siang sampai jam 10 malam. Kita sesuaikan tanggalnya menjadi 1 hari untuk 1 hari kerja. Lalu di sini ada lama waktunya dalam bentuk detik, yaitu 28.800 detik. Setelah kita ubah demikian rupa, lalu kita ke palet. Di sini kita drag and drop agent type, lalu kita rename produk kita yang kita buat penelitian, yaitu burger. Lalu next. Lalu kita di sini memilih hal yang mempresentasikan dari produk kita. Dan ini bebas. Kita pakai box close finish. Lalu di sini ada burger. Kita silang. Kita drag and drop lagi agent type. Tapi di sini kita pakai pegawai. Next. Dan ininya pun terserah. Kita pakai woman 1 karena pegawainya kemarin tuh perempuan. Lalu kita cek di project. Nah, kalau di sini kan sudah ada worker sama pegawai. Berarti modelnya tadi itu sudah masuk agent type-nya. Lalu kita ke palet lagi dan kita mencari schedule. Kita rename istirahat. Kita tambahkan repeat schedule weekly-nya. Kita centang semua dan ini disesuaikan studi kasusnya. Kan tadi itu untuk istirahatnya itu jam 6 sampai jam setengah 7 PM yang menunjukkan malam jam 6 malam sampai jam setengah 7 malam. Lalu kita ke source. Di sini kita ubah namanya menjadi bahan baku data. Kita rapikan. Lalu ke select output 5. Oke. Tidak usah ditampilkan namanya dulu. Di sini kita membuat model secara garis besarnya dulu. Nanti setelah kita membuat modelnya secara garis besar, nanti kita masukkan nilai-nilai secara spesifiknya lagi. Setelah di select output 5 itu kita ke Q. Kita ganti sesuai produknya kita tadi, yaitu burger selatan.
Kita hilangkan link yang tidak perlu. Lalu kita sambungkan dari select output 5 ke setiap queue tadi. Kita pencet dua kali, pencet. Kalau mau belok, pencet lagi, pencet satu kali. Dan begitu pun juga seterusnya. Kita pencet satu lagi, pencet satu kali, langsung sambungkan. Oke. Setelah itu kita ke drag and drop time measure start. Ini menandakan waktu mulainya produksi. Jadi kita ganti namanya menjadi waktu mulai. Kemudian kita masukkan service untuk mempresentasikan proses-proses yang ada dalam pembuatan burger. Yang pertama kan ada pemotongan bahan. Yang kedua ada pengolesan mentega. Saya rapikan dulu aja ya. Kemudian kita tambahkan lagi sesuai proses yang ada pada produksi burger. Yang ketiga yaitu pemanggangan. Yang ke yang pertama tadi ada pemotongan bahan, yang kedua pengolahan mentega, yang ketiga pemanggangan, yang keempat pembumbuan, lalu yang terakhir ini ada penyusunan. Baiklah, kan ini nggak cukup ya. Kita besarkan aja. Oke, dibesarkan. Lalu setelah kita membuat service ini, kita tambahkan time measure ends yang menandakan waktunya sudah habis dalam waktu yang dibutuhkan untuk semua proses ini. Jadi kita pastikan ini waktunya itu tercatat mulai dari waktu awal hingga terakhir. Yaitu time measure nya itu ganti waktu total. Setelah itu kita drag and drop sync. Nah, sync ini mempresentasikan setelah proses akhir dari semuanya, yaitu di penjualan. Biar enak dan mudah dilihat, kita rapikan dulu.
Saya sambungkan. Setelah semuanya ini sudah tersambung, lalu kita tambahkan resourceful. Ini menandakan pegawainya. Pegawai pada suatu sistem produksi tersebut. Kan di sini hanya ada satu pegawai. Ya udah kita berikan satu resourceful aja. Pegawai. Modelnya sudah jadi seperti ini. Kita tambahkan pet untuk dua kali, untuk satu kali, dan untuk dua kali untuk mengakhiri. Ketuk satu kali untuk mengawali dan ketuk dua kali untuk mengakhiri. Seperti begitupun juga untuk selanjutnya. Di sini kita ganti namanya menjadi antri burger, antri produknya. Ini mempresentasikan kedatangan dari bahan baku tersebut. Kita sesuaikan sesuai produk kita tadi. Setelah itu kita menambahkan rectangular node. Oke, di sini. Di sini mempresentasikan antri dari setiap proses produksinya. Kan awalnya tadi ada pemotongan bahan. Ya udah kita namakan antri pemotongan bahan. Lalu kita drag and drop node di sini. Kita rename dulu aja. Ini mempresentasikan stasiun produksinya. Kan awalnya tadi ada stasiun pemotongan bahan. Ya udah kita namakan stasiun pemotongan bahan. Kita besarkan. Begitu juga dengan seterusnya sampai 5 produksi tadi. Kita copy aja biar cepat.
Setelah 5 tadi kita ganti rename satu-satu. Kan ini antri yang kedua itu ya pengolesan mentega. Oke, antri pengolesan mentega. Dan untuk stasiunnya juga stasiun pengolesan. Setelah pengolesan mentega yaitu stasiun pemanggangan. Setelah pemanggangan yaitu pembumbuan. Setelah itu kita di ini penyusunan antri penyusunan burger ya. Penyusunan burger. Stasiun penyusunan burger. Kita cek lagi ini antri penyusunan burger. Apa stasiun pembuahan, antri pembuahan, stasiun pemanggangan, antri pemanggangan, stasiun pengolesan mentega. Oke, setelah itu kita tambahkan lagi rectangular node. Ini untuk mempresentasikan sebagai tempat dari pegawainya. Oke, kita rename. Tempat pegawai. Setelah itu, kita tambahkan objek tiga dimensi untuk mempresentasikan alat-alat yang digunakan selama proses produksinya. Jadi kita taruh di stasiun produksinya. Di sini kita pakai sama CNC aja, CNC machine. Ini taruh di sini. Lalu yang kedua kita pakai eh, conveyor aja. Kita besarkan. Yang ke, yang kedua kita pakai conveyor. Dan yang ketiga kita pakai drying chamber. Yang keempat kita pakai filling machine. Dan yang terakhir kita pakai robot. Nah, ini robot. Setelah kita menambahkan komponen 3D object, kita mengedit dulu pada tempat pegawai ini. Kita ke atraktor. Nomor atraktornya ganti satu. Ini kita ganti orientasinya itu 270. Nah, ini buat atraktornya lurus, tambahkan window
ini kan kurang. Jadi kita perbesar lagi. 3D Windows-nya taruh sini. Oke. Ini 3D Windows-nya. Ini 3D Windows itu untuk menampilkan saat running nanti kita bisa melihat sistem simulasi produksinya. Jadi bisa melihat tiga dimensinya. Nah, setelah kita membuat luarannya, kita akan memasukkan datanya secara spesifik dan teliti dan menyetingnya. Lalu setelah kita membuat modelnya, dan ini kita sambungkan dulu ya. Burger jelata ini belum disambungkan. Kita sambungkan ke waktu mulai. Nah, setelah kita cek dulu, kita cek lagi apakah tidak ada yang kelewatan. Ini sudah tidak ada yang kelewatan. Setelah kita cek lagi, kita akan memasukkan data atau menyetingnya agar sesuai dengan data yang kita peroleh. Baiklah, setelah kita membuat model yang diinginkan, kita akan membuat settingan berdasarkan data real yang kita peroleh. Langsung kita ke bahan baku datang di, di search. Untuk arrival rate-nya kita ganti ke 70. Untuk datangnya itu per hari. Dan new agent-nya itu kita pakai burger karena produknya burger. Kita periksa burger, oke, aman. Lalu untuk probabilities-nya di select output 5 ini kita pakai probabilities dan yang digunakan itu cuma sampai probabilities 3 dan yang lainnya itu dihapus saja. Lalu di Q di sini tentang maksimum kapasitinya dan agent location-nya kita pilih di antri burger jelata. Sesuaikan bookingnya pakai Vivo. Lalu untuk agent tab-nya itu burger tetap. Untuk burger juragan ini agent location-nya itu pakai antri burger juragan. Maksimum kapasitinya juga dicentang. Queuing-nya pakai Vivo. Agent tab-nya burger. Gitu juga untuk burger ningrat maksimum kapasitinya dicentang. Agent location-nya pakai antri burger ningrat. Lalu ke weddingnya pakai Vivo, agent tab-nya burger. Di waktu mulai, kita cek agent tab-nya apa, yaitu burger. Kalau gitu, kalau sudah, kita masuk ke service di pemotongan bahan. Di sini kita tambahkan resources-nya itu pegawai. Lalu di sini quick capacity-nya 100, tetap delay time-nya ini yang diganti. Ini kan kalau di Anilogic itu untuk mencari delay time ini tidak bisa langsung dari softwarenya. Kita membutuhkan software pembantu, yaitu pakai EasyFit. Kita masuk ke EasyFit, lalu kita cocokkan, kita ambil data yang telah diambil pada observasi
yaitu beberapa pengukuran tadi di setiap proses. Kita copy dari Excel, kita masukkan pada EasyFit. Copy. Untuk mencari delay time-nya kayak gini. Blok semuanya ini di awal pemotongan bahan, analyze, fit distribution, discrete, oke, zoom, oke. Di sini di goodness office-nya, rank pertama itu ya yaitu the uniform atau uniform discrete yang ditemukan 0,1. Kita lihat di summary-nya, A-nya itu 62, B-nya 71. Nah, data ini yang akan dimasukkan pada software ini logiknya. Oke, kita Ctrl A, delete. Lalu kita ke fit just probability distribution. Kita pakai uniform discrete. Tadi ini 62 sama 71. Oke, kita oke. Lalu kita masukkan uniform discrete-nya. Ini satuannya second. Kemudian kita ke agent lokasinya. Di sini antri pemotongan bahan. Antri pemotongan bahan. Kemudian di agent location delay-nya kita ganti stasiun pemotongan bahan. Kemudian di sini kita cek agent type-nya itu burger. Jika sudah sesuai, kita ke proses selanjutnya yaitu pengolahan mentega. Caranya sama, kita tambah pegawai. Baiklah, ini nanti pada pemotongan bahan tadi itu maksimum Q kapasitinya dicentang. Oke, untuk di pengolahan menteganya juga ini maksimum kapasitinya dicentang juga. Ctrl A, dihapus seperti cara yang tadi. Kita ke isi fit, table, analyze, fit distribution, pakai discrete. Oke, goodness of fit-nya itu the uniform, summary-nya itu 9 sampai 15. Ctrl A, hapus. Lalu di just probability distribution, kita di uniform discrete, min-nya 9, max-nya 15. Oke, kita di pemanggangan, lalu kita tambahkan pegawai, kemudian maksimum Q capacity-nya kita centang, kita Ctrl A, hapus, ganti delay time-nya, ganti, di analyze, fit distribution, discrete, oke. Goodness of fit-nya itu the uniform,
Summary-nya itu 238 sampai 250. Kita masukkan. Oke, 50. Lalu kita agent lokasinya jangan lupa. Ini antri pemanggangan, stasiun pemanggangan, burger, tetap, agent tab-nya. Oke, di tadi di pengolahan mentega belum saya tambahkan, ini saya tambahkan. Ini antri pengolesan mentega, stasiunnya pengolesan mentega, agent tab-nya burger, di pembumbuan kita tambahkan pegawai. Ini kita kurangin karena nanti bisa error. Jadi maksimum queue capacity-nya kita centang, kita hapus. Oke, kita analyze di distribution, discrete, oke. Kita lihat goodness of fit-nya, di uniform tetap hanya 43 sampai B-nya 52. 2. 3 sampai 52. Oke, oke. Agent lokasinya antri pembumbuan, stasiunnya stasiun pembumbuan, lalu di penyusunan burgernya kita tambahkan pegawai. Ini satu ini maksudnya jumlah pegawainya ya. Itu maksimum kapasitas, cari lagi grade itu 2. Fungsinya untuk lalu di sini ganti antri penyusunan burger. Di sini stasiun penyusunan burger. Oke. Lalu pada pegawainya ini kita edit resource tab-nya itu moving karena satu pegawai untuk beberapa proses. Jadi itu pegawainya itu bergerak ke beberapa proses, tidak diam pada satu proses. Lalu kapasitinya satu. Di sini new resource unit-nya itu pegawai. Lalu di home lokasinya itu ditambahkan tempat pegawai. Lalu kita di maintenance. Lalu resource pool-nya itu ini specified by ini diganti resource pool properties, bridge-nya dicentang. Lalu untuk break schedule-nya itu pakai yang istirahat. Oke, unit tab-nya itu pegawai. Lalu di waktu totalnya itu ini ditambahkan tim measure start block-nya itu waktu mulai. Lalu dataset capacity-nya itu diubah menjadi 9999.
Lalu di sync kita cek agent type-nya itu burger, oke, sudah. Kemudian kalau sudah di setting, kita masukkan ini analyst, masukkan histogramnya untuk menghitung data rata-rata atau total waktu. Oke. Kita ganti namanya waktu total dalam sistem. Oh ya, ini tidak bisa kalau tidak dipakai underscore karena di Anilogic sendiri itu tidak bisa di spasi titelnya. Ini bisa kalau titel. Kemudian di histogram ini kita pakai waktu total dikali distribution. Ini distribution kalikan waktu total. Ini waktu totalnya ya disamakan sama ini ya. Yang terakhir itu agar dapat menghitung waktu total dalam sistemnya nanti. Lalu untuk PDF colornya itu sesuaikan map. Saya kan mapping, ya udah pakai mapping. Oke, kita cari yang pink. Oke, ini kan sudah pink. Setelah kita membuat dan men-setting data-data dalam model ini, kita akan merunning software sehingga dapat diketahui simulasi pada model ini. Kita tekan tombol warna hijau untuk merunningnya. Kita cepatkan. Di sini kita dapat melihat bahwa pada simulasi ini burger diproses, diproduksi, dan pada 3D object dan ditampilkan lewat 3D window ini, kita dapat melihat proses produksi dari burger dengan alat-alat 3D object tersebut. Setelah istirahat, maka akan melakukan proses lagi. Setelah proses produksi berhenti, kita dapat menganalisa untuk outputnya. Mulai dari ini, bahan baku datang. Ini maksudnya 23 unit bahan baku datang yang masuk pada sistem, lalu dibagi sesuai dari persentase yang telah dijelaskan pada studi kasus. Dan kita buat dari model dan men-settingnya 60%, 20%, dan 20%. Lalu ini masuk pada waktu mulai, ini dihitung setiap unitnya. Kemudian ini di prosesnya itu maksudnya itu 23 unit masuk pada proses pemotongan bahan, lalu keluar sebanyak 23 unit. Di sini diketahui bahwa tidak ada bottleneck karena pada proses pemotongan bahan sama antrinya itu nol. Jadi tidak ada unit yang tertahan. Begitupun juga pada seluruh proses.
yang menunjukkan bahwa tidak ada bottleneck dan hasilnya 23 unit itu tadi yang masuk juga keluar sebanyak 23 unit dan dihitung oleh waktu total. Pada 33% ini menunjukkan bahwa pegawai memiliki tingkat utilitas sebesar 33%, yang menunjukkan bahwa kalau tingkat utilitas di bawah 40%, maka terdapat banyak idle time yang sangat bisa dan harus dioptimalkan lagi. Ini satu persatu itu maksudnya pegawai digunakan secara penuh, yaitu satu orang pegawai tersebut. Lalu pada distribusi waktunya, waktu total dalam sistem ini maksudnya untuk satu unit diperlukan rata-rata waktu 732,52 detik untuk menyelesaikan satu unitnya. Lalu untuk spesifiknya kita dapat mengcopy hasil dari histogram ini ke Excel. Di sini kita memakai hanya from, to, sama PDF saja. Ini nanti dibulatkan dan pada PDF nanti dijadikan persentase. Kemudian nanti dijadikan tabel. Untuk melengkapi hasil analisis yang lebih spesifik lagi, kita dapat mengcopy juga hasil pada waktu total. Kita copy. Lalu kita tempel pada Excel. Di sini yang digunakan untuk analisis hanya PDF hitsnya aja. Ini tetap dijadikan angka seperti ini, tidak usah dibulatkan atau dipresentasekan. Kemudian akan dijadikan sebagai tabel sebagai berikut. Setelah dijadikan tabel, ini maksudnya from to. Ini dari 384 detik sampai 510 detik. Jumlah yang diproduksi yaitu sebesar 70% dari total keseluruhan atau 16 unit. Lalu, begitupun juga seterusnya, 510 sampai 636 detik itu 9% atau hanya 2 unit. Begitupun juga seterusnya sampai 2652 detik hingga 2778 detik yang menghasilkan 4% atau 1 unit. Ini waktu terlama. Jadi dari 384 detik sampai 2778 detik dihasilkan produk sebagai berikut. Ini dapat ditambah, kita pakai rumus sum. Jadi hanya 23 unit saja. Ini presentasinya. Untuk mengecek apakah ada kesalahan dalam model kita, kita dapat ke konsol atau cek problem. Ini kita view konsol. Di sini tidak terdapat problem atau kesalahan, jadi diketahui bahwa model ini valid atau tidak terjadi error dalam pembuatan model. Kita juga cek pada problem juga tidak ada, berarti model ini tuh valid dan dapat digunakan untuk acuan sebagai pengambilan keputusan atau merancang strategi agar dapat optimal untuk perusahaan. Sekian running software analogic discrete dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk running software fansimnya akan dijelaskan oleh partner saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus simulasi sistem dinamis. Berikut merupakan studi kasusnya. Suatu perusahaan yang bergerak di bidang produksi makanan, khususnya roti burger, mengalami permasalahan seiring meningkatnya permintaan. Perusahaan menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara persediaan dan permintaan.
seperti kekurangan stok atau kelebihan stok yang bisa disebut dengan overstock. Untuk mengatasinya, perusahaan perlu meramalkan permintaan masa depan guna menyeimbangkan jumlah persediaan dengan kebutuhan pasar. Untuk mengetahui solusi dari permasalahan yang dihadapi, maka dibuatlah causal loop diagram dari sistem persediaan stok roti burger. Untuk mengetahui, yang pertama, variabel yang terlibat dalam sistem produksi, yang kedua, hubungan kausalitas sistem ke dalam bahasa gambar atau pemodelan, yang ketiga, arah hubungan variabel. Sebelum masuk ke running software, causal loop diagram di sini merupakan metode yang menggambarkan akar permasalahan melalui hubungan timbal balik. Causal loop diagram atau CLD dalam sistem produksi dan permintaan burger menggambarkan hubungan sebab akibat antar variabel yang membentuk dua jenis polaritas, yaitu polaritas positif yang menunjukkan hubungan positif ditandai dengan tanda positif dan polaritas negatif yang menunjukkan hubungan negatif atau ditandai juga dengan tanda negatif. Selanjutnya, kita masuk ke running software Vensim untuk menyelesaikan studi kasus tersebut. Di sini kita akan membuka software Vensim terlebih dahulu. Berikut merupakan tampilan awal dari software Vensim. Untuk menyelesaikan studi kasus tadi, kita akan membuat model baru dengan cara klik file, kemudian new model. Kita menggunakan initial time itu 2020, kemudian final time kita pakai 2029. Selanjutnya, untuk units for time kita pakai yang years. Kemudian kita klik enter. Di sini terdapat 12 variabel yang digunakan. Untuk menambahkan variabel baru, kita bisa klik variabel, kemudian mengarahkannya ke tempat model baru. Dapat variabel roti burger hasil produksi. Kemudian untuk mengarahkan atau memindahkan, kita menggunakan tools move and size. Kita bisa klik, lalu kita pindahkan. Lalu kita bisa menambahkan variabel lagi yang saling berkaitan dengan variabel roti burger hasil produksi, yaitu variabel jumlah produksi maksimal. Kita bisa move. Selanjutnya, ada variabel yang berkaitan dengan roti burger hasil produksi lagi, yaitu persentase keberhasilan produksi. Kita bisa pindahkan. Kemudian, kita akan membuat seluruh variabel yang saling berkaitan terlebih dahulu. Ada permintaan pelanggan. Kita bisa buat semua terlebih dahulu, nanti kita akan merapikannya. Ada ketersediaan stok roti burger. Di sini, variabel ketersediaan stok roti burger dipengaruhi juga oleh variabel roti burger kadaluarsa, di mana roti burger kadaluarsa juga dipengaruhi oleh persentase roti burger kadaluarsa. Kita tambahkan variabel lagi, di mana permintaan pelanggan dipengaruhi oleh jumlah permintaan. Kita tambah lagi, di mana variabel jumlah permintaan dipengaruhi oleh
variabel peningkatan permintaan. Selain peningkatan permintaan, juga dipengaruhi oleh penurunan permintaan. Nah, variabel peningkatan permintaan juga dipengaruhi oleh persentase peningkatan permintaan. Itu juga dengan penurunan permintaan juga dipengaruhi oleh variabel persentase penurunan permintaan. Bentar. Untuk menghubungkan seluruh variabel ini, kita bisa menggunakan tools row, di mana tools row ini untuk menghubungkan atau menterkaitkan antar variabel-variabelnya. Kita bisa klik dua kali seperti ini. Ini buat persentase keberhasilan produksi karena mempengaruhi roti burger hasil produksi, kita kaitkan. Untuk permintaan pelanggan mempengaruhi ketersediaan stok roti burger. Kemudian untuk jumlah permintaan di sini mempengaruhi permintaan pelanggan. Lalu roti burger hasil produksi di mana mempengaruhi ketersediaan stok. Lalu untuk variabel roti burger hasil produksi mempengaruhi ketersediaan stok roti burger. Selanjutnya, jumlah permintaan ini dipengaruhi oleh peningkatan permintaan. Sedangkan persentase peningkatan permintaan yang mempengaruhi peningkatan permintaan, di mana peningkatan permintaan yang mempengaruhi jumlah permintaan. Kemudian untuk penurunan permintaan juga mempengaruhi jumlah permintaan. Begitu pula jumlah permintaan yang mempengaruhi penurunan permintaan. Untuk persentase penurunan permintaan juga yang mempengaruhi penurunan permintaan. Selanjutnya, untuk variabel ketersediaan stok burger dipengaruhi oleh roti burger yang kadaluarsa. Lalu, roti burger kadaluarsa yang mempengaruhi juga ketersediaan stok roti burger. Sedangkan, roti burger kadaluarsa ini dipengaruhi oleh variabel persentase roti burger kadaluarsa. Kita bisa merapikannya terlebih dahulu menggunakan tools Move and Size. Untuk merapikannya, kita bisa klik pada titik yang ada di tengah-tengah tanda panah. Kita klik, gitu. Ini juga. Di sini kita juga dapat mengubah warna dari arrow atau tanda panah yang menghubungkan antar variabelnya. Kita bisa klik Ctrl A atau kita select semuanya.
Kemudian klik kanan. Untuk row color-nya kita ganti menjadi warna pink. Klik OK, terganti semuanya menjadi warna pink. Setelah selesai semuanya, kita kan masih belum mengetahui hubungan atau polaritas antara jumlah produksi maksimal dengan roti burger hasil produksi. Di sini kita akan melakukan polaritas atau polarity, yaitu menggunakan level. Klik. Caranya klik level, kemudian kita arahkan pada tanda panah di sini. Tanda panah yang menghubungkan antar variabelnya. Kita bisa klikkan ketika tandanya sudah berubah menjadi panah dan ada tanda tangan. Kita bisa klik kanan. Di sini kita menggunakan polarity positif dikarenakan jumlah produksi maksimal akan meningkatkan roti burger hasil produksi. Jadi semakin banyak atau semakin meningkat jumlah produksi maksimal, maka akan semakin banyak pula roti burger hasil produksi. Kita klik OK, sehingga di sini akan muncul tanda plus. Lalu, untuk persentase keberhasilan produksi juga akan meningkatkan roti burger hasil produksi. Kita memakai polarity plus. Klik OK. Untuk roti burger hasil produksi, di sini sangat mempengaruhi atau sangat berhubungan positif dengan variabel ketersediaan stok burger. Jadi kita menggunakan level lagi, klik ketika terdapat tanda panah, kemudian klik kanan. Kita menggunakan polarity plus. Lalu untuk permintaan pelanggan di sini, lalu untuk variabel permintaan pelanggan di sini kan mempengaruhi variabel ketersediaan stok roti burger. Di sini kita menggunakan polarity negatif dikarenakan permintaan pelanggan yang semakin banyak, maka akan mengurangi variabel ketersediaan stok, sehingga stoknya akan habis jika permintaan pelanggannya semakin banyak. Kemudian, untuk variabel jumlah permintaan, berhubungan dengan jumlah permintaan pelanggan, itu mengalami polarity positif, karena semakin banyak jumlah permintaan atau semakin meningkat jumlah permintaan, maka semakin besar juga permintaan pelanggan. Kemudian, variabel jumlah permintaan ini dipengaruhi oleh dua variabel, yaitu peningkatan permintaan dan penurunan permintaan. Untuk peningkatan permintaan, kita menggunakan polarity positif. Karena jika jumlah permintaannya banyak, maka peningkatan permintaannya juga akan banyak. Jadi, untuk hubungan peningkatan permintaan dengan jumlah permintaan, kita juga menggunakan polarity positif. Oke. Lalu, untuk variabel penurunan permintaan akan mengurangi jumlah permintaan, sehingga kita menggunakan polarity negatif. Jadi, dapat dijelaskan bahwa semakin menurunnya permintaan, maka jumlah permintaan juga akan semakin sedikit. Lalu, untuk hubungan antara jumlah permintaan dengan penurunan permintaan, kita adalah positif. Lalu, untuk hubungan variabel jumlah permintaan dengan penurunan permintaan, kita menggunakan polaritas positif. Karena jika jumlah permintaannya sangat banyak, bisa juga mempengaruhi penurunan permintaan yang banyak juga. Untuk hubungan antara persentase peningkatan permintaan dengan peningkatan permintaan, kita menggunakan polarity positif. Di mana jika peningkatan permintaannya banyak, maka persentase peningkatan permintaan juga akan banyak juga atau semakin meningkat. Sedangkan untuk persentase penurunan permintaan dengan variabel penurunan permintaan juga positif. Seperti pada peningkatan permintaan tadi, bahwa semakin besar,
atau semakin meningkat penurunan permintaan, maka akan semakin besar pula persentase penurunan permintaan. Kemudian untuk variabel antara ketersediaan stok roti burger dengan roti burger kadaluarsa, kita menggunakan polarity atau level positif. Kenapa demikian? Dikarenakan jika terdapat banyak ketersediaan stok roti burger atau terdapat peningkatan ketersediaan stok roti burger, maka roti burger kadaluarsa juga akan semakin meningkat. Sedangkan untuk hubungan antara roti burger kadaluarsa dengan ketersediaan stok roti burger, kita menggunakan polarity negatif. Dikarenakan roti burger kadaluarsa yang semakin meningkat akan mengurangi jumlah dari ketersediaan stok roti burger, sehingga polaritinya adalah negatif. Di sini polarity negatif menyatakan bahwa kondisi suatu elemen memiliki pengaruh negatif pada elemen lainnya, yaitu ketersediaan stok roti burger. Untuk variabel yang terakhir, yaitu persentase roti burger kadaluarsa dengan variabel roti burger kadaluarsa berhubungan positif. Mengapa demikian? Karena semakin besar persentase roti burger kadaluarsa, maka akan semakin besar pula roti burger kadaluarsa. Begitu juga sebaliknya, roti burger kadaluarsa akan meningkatkan persentase roti burger kadaluarsa. Ini sebelum kita memasuki kepada kesimpulan dari causal loop diagram pada studi kasus simulasi sistem dinamis, kita akan mengecek terlebih dahulu apakah tiap-tiap variabelnya sudah saling berhubungan dengan benar atau polarity yang digunakan sudah sesuai atau belum. Kita gunakan tools causes tree, di mana kita klik terlebih dahulu ketersediaan stok roti burger, kemudian kita klik causes tree. Di sini sudah terlihat bahwa tiap-tiap variabelnya sudah berhubungan satu sama lain dan saling mempengaruhi dengan benar. Maka dapat disimpulkan bahwa hubungan positif terjadi ketika peningkatan suatu variabel menyebabkan peningkatan variabel lain secara berulang, seperti jumlah produksi maksimal dan persentase keberhasilan produksi, sehingga menambah ketersediaan stok burger. Namun, peningkatan stok burger juga berkontribusi pada peningkatan jumlah burger kadaluarsa yang dipengaruhi oleh peningkatan persentase burger kadaluarsa. Selain itu, peningkatan jumlah permintaan mendorong peningkatan permintaan pelanggan. Persentase peningkatan permintaan mempengaruhi peningkatan permintaan. Begitu juga dengan persentase penurunan permintaan yang mempengaruhi penurunan permintaan. Sedangkan hubungan negatif terjadi ketika peningkatan suatu variabel menyebabkan penurunan variabel lainnya. Misalnya, peningkatan jumlah burger kadaluarsa yang mempengaruhi ketersediaan stok burger. Demikian pula peningkatan penurunan permintaan berkontribusi pada berkurangnya jumlah permintaan. Sementara, peningkatan permintaan pelanggan mengurangi ketersediaan stok burger yang tersedia. Sekian running software AniLogic Discrete dan Vensim dari kelompok 65 sesi Kamis 2. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.